Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Nur, kelas AK19B, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, NIM 1057311040019. Di sini saya membuat video presentasi sebagai MIT pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang dosen pengajarnya Ibu Nurul Fuada. Baik, saya langsung saja masuk di soal yang saya kerjakan. Berikut ini adalah laporan keuangan PTR dan PTO per 31 Desember 2010. Di sini pada akun kas dan bank terdapat di PTR seharga senilai 500.000 dan di PTO 300.000, dan di akun piutang senilai 250.000 di PTR dan 100.000 di PTO. Sedangkan persediaan barang dagang di PTR senilai 450.000 dan di PTO 250.000. Sedangkan macam-macam aset tetap di PTR senilai 300.000 dan PTO 200.000. Jadi jumlah aset yakni 1.500.000 pada PTR dan pada PTO 850.000. Liabilitas dan ekuitas akun yang pertama macam-macam hutang senilai 800.000 pada PTR dan 400.000 pada PTO. Modal saham 400.000 di PTR dan 300.000 di PTO. Agio saham 100.000 di PTR dan 50.000 di PTO. Saldo laba di PTR senilai 200.000 dan di PTO senilai 100.000. Jumlah liabilitas dan ekuitas yakni 1.500.000 dan 850.000 di PTO. Dan pada tanggal 1 Januari 2010, PTR membeli saham PTO di pasar modal secara tunai sebanyak 30.000 lembar dengan total perolehan 400.000. Maka pertanyaannya yaitu yang pertama buatlah jurnal saat pembelian, yang kedua jurnal eliminasinya, yang ketiga worksheet untuk penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasi, yang keempat laporan posisi keuangan per 1 Januari 2010. Jawabannya yaitu menentukan selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku. Yang pertama, modal saham anak perusahaan seharga senilai 300.000. Agio saham anak perusahaan senilai 50.000. Saldo laba anak perusahaan senilai 100.000 dan jumlah nilai buku 100% yakni 400.000, karena semuanya tiga akun ini dijumlah dan mendapatkan 450.000. Selanjutnya persentase pemilikan saham sebesar 30% dibagi 30.000 sama dengan 100%. Jumlah nilai buku untuk 100% yakni 450.000. Jumlah harga perolehan yakni 400.000 dan selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku yakni 50.000, karena selisih dari jumlah nilai buku dan jumlah harga perolehan. 1. Jurnal saat pembelian saham anak perusahaan. Akun yang pertama investasi saham anak perusahaan senilai 400.000 dan kas dan bank senilai 400.000 juga. Yang kedua jurnal eliminasi. Akun yang pertama modal saham anak perusahaan senilai 300.000, agio saham anak perusahaan senilai 40.000, saldo laba anak perusahaan senilai 80.000, selisih lebih hasil perolehan di atas nilai buku yakni 50.000, karena di selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku yakni 50.000, karena di situ dapat 50.000. Investasi saham anak perusahaan senilai 400.000, karena kita dapat di
investasi saham anak perusahaan pada jurnal saat pemilihan saham anak perusahaan. Selanjutnya, PTR dan anak perusahaan PTO worksheet untuk penyusunan, yaitu laporan posisi keuangan konsolidasi per 1 Januari 2010. Pada akun kas dan bank di PTR senilai 100.000 dan PTO 300.000. Dan di laporan posisi keuangan pada posisi debit 400.000. Dan akun selanjutnya di piutang senilai 250.000 di PTR dan di PTO senilai posisi keuangan konsolidasian pada posisi debit yakni 350. Selanjutnya persediaan barang dagang 450 pada PTR dan 250 pada PTO. Dan di laporan posisi keuangan konsolidasian senilai 700.000 pada posisi debit. Macam-macam aset tetap pada PTR senilai 300 dan pada PTO senilai 200. Dan pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada posisi debit senilai 500.000. Dan investasi saham anak perusahaan ini 400.000 pada PTR. Dan selanjutnya eliminasi 100% modal saham yakni 300.000 pada eliminasi pada posisi kredit. Eliminasi 100% agio saham senilai 50.000 pada posisi kredit di eliminasi. Eliminasi 100% saldo laba senilai 100.000 pada posisi kredit. Dan selisih hasil perolehan di atas nilai buku pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada posisi debit yakni 50.000. Total aset yaitu pada PTR senilai 1.500.000 dan pada PTO senilai 850.000. Liabilitas dan ekuitas 1. Macam-macam hutang pada PTR senilai 800.000 sedangkan PTO senilai 400.000. Pada laporan posisi keuangan konsolidasian di posisi kredit yakni 1.200.000. Modal saham pada PTR senilai 400.000 dan pada PTO tidak ada. Dan pada laporan posisi keuangan di posisi kredit yakni 400.000. Agio saham pada PTR yakni 100.000 dan pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada posisi kredit yakni 100.000. Dan saldo laba pada PTR yakni 200.000 dan pada laporan posisi keuangan konsolidasian posisi kredit 200.000 juga. Pada akun selanjutnya modal saham ini pada PTO 300.000 dan pada eliminasi posisi debit 300.000 juga. Agio saham pada PTO dan pada eliminasi posisi debit 300.000 juga. Agio saham pada PTO 50 dan eliminasi 100% pada posisi debit dieliminasi yakni 50 juga, 50.000. Saldo laba pada PTO yakni 100.000 dan eliminasi pada posisi debit 100.000 dan pemilihan saham tidak ada. Total liabilitas dan ekuitas yakni 1.500 pada PTR, 850.000 pada PTO, 450.000 pada posisi debit dieliminasi, 450.000 pada posisi kredit dieliminasi, dan pada laporan posisi keuangan konsolidasian posisi debit 2.000, begitu juga dengan posisi kredit 2.000. Selanjutnya PTR dan anak perusahaan PTO, laporan posisi keuangan konsolidasian per 1 Januari 2010. Aset 1. Kas dan bank senilai 400.000. 2. Piutang senilai 350.000. 3. Persediaan barang dagang senilai 700.000. 4. Macam-macam aset tetap senilai 500.000. 5. Selisih hasil perolehan di atas nilai buku yakni 50.000. Jumlah aset yakni 2.000
rupiah. Liabilitas dan ekuitas. Pada akun macam-macam hutang senilai 1.200 dan pada modal saham 400.000 dan agio saham senilai 100.000, pada saldo laba senilai 300.000, totalnya ya ini 2.000. Pada induk perusahaan sebesar 1.200, pada modal saham senilai 400.000, pada agio saham senilai 100.000, pada saldo laba senilai 300.000, dan total 2.000. Jadi jumlah liabilitas dan ekuitas senilai 2.000. Jumlah liabilitas dan ekuitas senilai 4.000. Terima kasih, cukup sekian video presentasi saya mengenai soal laporan posisi keuangan konsolidasian pada anak perusahaan kepemilikan penuh. Sekian, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.